Oke, jadi di video kali ini kita akan nostalgia. Jadi ini adalah sebuah HP legend dari Nokia, cuman sekarang diimprove. Dia bisa YouTubean, ada Google Maps dan sudah 4G. Ada Wi-Fi-nya juga. Dan perkenalkan, ini adalah Nokia 8110 4G atau dulu disebutnya itu dengan HP pisang karena desainnya yang menyerupai pisang. Dan kalau kalian lihat memang boxnya ini agak remek ya karena ini saya beli bekas. Untuk harga barunya dan juga harga bekasnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Cuman kalau bekasnya jarang banget saya lihat ada yang jual karena sepertinya memang dia nggak masuk ke Indonesia. Dan kalau kalian lihat box yang saya beli dengan harga bekas ini, dia itu pakai bahasa Mandarin jadi bukan bahasa Indonesia. Cuman sepertinya sih saya paham ya. Jadi untuk koneksinya dia pakai 4G, kameranya 2 megapiksel, terus ada WiFi, terus ini seharusnya chipsetnya 205 entah chipset apa. Terus untuk micro SD-nya up to 32 GB, terus micro SIM plus nano SIM. Berarti dia dual SIM. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka HP pisangnya. Jadi kira-kira seperti ini nih. Saya cari yang warna kuning sebenarnya karena kalau kuning kan bener-bener mirip pisang gitu ya. Kalau hitam seperti ini jatuhnya terong kayaknya ya. Bukan pisang jatuhnya karena warnanya yang hitam. Atau mungkin pisang yang udah agak terlalu lama kan pasti ada hitam-hitamnya dikit. Nggak apa-apa lah ya karena yang warna kuning itu lumayan mahal harganya. Jadi saya beli yang hitam aja. Terus di dalam paket pembeliannya ada sebuah earphone dengan audio jack 3,5 mm seperti ini. Terus ada kabel chargernya yang Type A to micro USB. Terus ada apa lagi nih? Coba kita lihat dulu. Seharusnya sih ada beberapa buku panduan dan adapter. Nah, adapternya ini bukan versi Indo karena dia gepeng seperti ini. Untuk portnya Type A, outputnya itu 5 watt. Terus ada beberapa buku manual ya di sini kalau kita lihat sebentar. Nah, seperti ini yang seharusnya sih nggak terlalu penting. Terus ini ada plastik kosong. Mungkin ini isinya apa? Coba kita lihat, nggak ada apa-apa. Udah, jadi di dalam paket pembeliannya seperti ini. Cuman karena ini saya beli bekas, mungkin buat kalian yang pernah beli baru Nokia 8810 4G ini, kalian bisa tulis di kolom komentar apakah di dalam paket pembeliannya memang seperti ini. Nah, jadi ini ya HP-nya 8110 4G dari Nokia, sekaligus kita nostalgia. Jujur aja dulu saya nggak pernah pegang HP ini, jadi saya itu kalau Nokia dulu paling sering pegangnya N-Gage sama yang bentuknya kayak kendi, yang tombolnya itu muter gitu ya, yang susah banget untuk reply SMS karena tombolnya muter, jadi agak harus membiasakan dulu. Buat kalian yang mungkin pernah punya HP Nokia 8810 ini, bisa tulis di kolom komentar gimana sih dulu nostalgia kalian ketika menggunakan HP ini. Apakah kalian pakai kuota yang per karakter dulu per SMS? Saya dulu juga pernah ya kayak gitu, kalau nggak salah Asia atau Indosat dulu, saya lupa ya, yang per karakter Rp1 dulu. Dan ini dia curve. Kenapa bentuknya itu curve seperti ini? Makanya julukannya dia HP pisang seperti ini ya. Terus untuk display layar depannya ini dimensinya 2,45 inch, jadi kecil banget, benar-benar kecil. Apalagi panelnya pakai QVGA ya, dengan curve screen. Curve screen maksudnya bukan curve di frame-nya ya, tapi kalau kalian lihat saya miringkan seperti ini. Nah, tuh ya. Jadi dia ada curve-nya tuh dari atas ke bawah, belok, mirip seperti pisang. Pisang yang curve tapi ya, karena kan memang ada pisang yang lurus. Terus kalau dibuka seperti ini, layarnya akan otomatis unlock ya. Jadi kalau ditutup mati sendiri, terus dibuka dia unlock sendiri. Dan kalau kalian lihat di beberapa menunya ada YouTube, ada Google Maps, ada Voice Assistant juga. Karena dia menggunakan KaiOS. Memang KaiOS ini adalah sebuah OS yang digunakan di HP-HP jadul seperti ini, tapi dia bisa WhatsApp, bisa Facebook, dan ada Flappy Bird juga. Nanti akan kita coba bahas. Dan untuk tombolnya seperti ini ya, tombol-tombol jadul. Jadi kalau misalkan kita mau ngetik, buat anak yang mungkin lahir 90-an mungkin masih bisa terbiasa lah ya dengan HP seperti ini. Cuman kalau kalian sama sekali nggak pernah pegang HP dengan keypad atau keyboard ya, nyebutnya seperti ini ya, keypad aja ya, keypad yang seperti ini menurut saya akan lebih lama lagi untuk waktu terbiasanya. Terus untuk portnya di bagian kiri sini nggak ada apa-apa, cuman kalau di bagian kanan ada tombol lock dan off-nya di atas itu. Terus di bagian bawah ada mic. Di bagian atasnya ada input charger dengan micro USB tadi dan juga audio jack. Nah, audio jack ini kalau misalkan kalian pengen menggunakan radio, kalian harus menggunakan earphone-nya karena earphone-nya juga
sebagai antena. Nah, kalau gini benar-benar nostalgia kayak zaman dulu ya, belum ada MP3 harus pakai radio, terus berkembang dengan HP yang harus pakai infrared. Jadi kalau misalkan transfer lagu itu harus dideketin gini. Terus kalau disenggol temen, wah langsung rasanya kayak emosi ya. Karena untuk kirim satu lagu aja kalau pakai infrared itu benar-benar lama banget. Dan sekarang kita cobain beberapa aplikasi dari KaiOS-nya ya. Di sini saya coba tadi download namanya Flappy Ion ya, mirip seperti Flappy Bird. Jadi gamenya seperti ini, mirip seperti Flappy Bird. Ada suaranya juga ya. Nah, seperti ini gamenya simple ya. Game-game 8 bit game burik. Aduh, cuman dapat satu lagi. Sebentar. Sekali lagi ya, habis itu kita coba aplikasi yang lain. Nah, untuk tombolnya tactile enak banget ya, tombolnya Nokia itu. Alah, sudahlah ya. Sepertinya saya nggak pro main Flappy Bird. Jadi dia ada WhatsApp, ada Facebook, dan ada juga YouTube. Nah, yang saya heran nanti ada heart rate BPM. Nanti kita coba ya. Sekarang kita coba untuk YouTubean dulu di layar yang resolusinya cuma 2,45 inch dengan panelnya hanya VGA seperti ini. EQ VGA ya. Jadi kita putar apa aja yang terserah lah. Pokoknya yang ada di YouTube di beranda biar cepet karena layarnya kecil banget. Wah, kalau mutar ini adalah lagunya Noah nih, Mencari Cinta. Kalau saya putar ini nanti videonya copyright. Gila, ini kecil banget ya. Tuh, kursornya aja segitu loh. Gila. Nah, segini kira-kira ya kalau misalkan kita gunakan untuk nonton YouTube. Coba kita gunakan untuk fitur full screen-nya deh. Coba full screen-nya. Kalau full screen dia harus miring seperti ini nih. Nah ya. Tuh, jadi layarnya bener-bener jadul banget. Jadi walaupun kalian nonton film 2021, rasanya seperti nonton film ya 2016, 2017 lah ya. Karena resolusinya yang hanya QVGA ini. Nah, seperti ini. Tapi menarik loh ya, bisa nonton YouTube di HP Legend seperti ini. Kalau misalkan teman-teman kalian gak nonton video ini, mungkin mereka bakalan gak mungkin lah HP seperti ini bisa nonton YouTube kan. Apalagi layarnya cuman kotak sekecil ini aja loh. Oke, jadi sekarang kita cobain aplikasi yang lain. Jadi, KaiOS ini juga memiliki store-nya sendiri sama seperti App Store dan juga Play Store. Ya, ini ya KaiOS. Dan saya tadi udah cek beberapa aplikasinya di sini lumayan banyak. Nah, jadi ada per kategori, ada yang recommended seperti ini, education, sosial. Sosial ini ada Facebook, WhatsApp, Twitter, jadi kalian tetap bisa bersosial media. Cuman kalau kalian gunakan untuk online shop sepertinya nggak kuat karena kameranya yang kurang mumpuni, hanya 2 megapiksel. Dan yang menarik ini ada heart rate monitor, jadi sama seperti di fiturnya smartwatch gitu ya. Cuman saya bingung ini sensornya di mana sebenarnya dia ya. Jadi kalau misalkan nih, waduh iklan sebentar ya. Nah ini misalkan jadi gini ya, ada tutorialnya ya. Jadi telunjuk jari kita itu ditaruh di bagian flashnya. Berarti flashnya ada sensornya juga dong ya. Oh, ternyata heart rate ini hanya untuk entertainment purpose ya. Consult your doctor if you require first and have a medical emergency. Jadi ini valid atau enggak saya nggak tahu ya, karena dia bilangnya untuk entertainment only. Jadi kalau misalkan ini saya start ya, kalau kalian lihat flashnya bakal nyala. Jadi coba kita taruh tangan saya di sini, apakah memang benar-benar bisa valid skornya. Jadi ini cuma warming up dari tadi 96, 97. Oke lah, jadi saya nggak tahu ini valid atau enggak, tapi menurut saya karena disclaimernya udah untuk entertainment purpose atau tujuannya hanya untuk menghibur, jadi ya udahlah ya. Karena saya juga kayak agak aneh aja kalau misalkan flash di bagian belakang ada sensor untuk heart rate BPM-nya. Nah, ini ya. Jadi ada Google Map juga di sini, kita bisa perbesar. Nah, klik kanannya seperti ini. Wih, gila ya. Jadi kalau zamannya Nokia yang dulu sebelum adanya internet yang secanggih ini, dulu itu ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Sekarang sepertinya udah nggak relevan ya, karena kita nggak perlu tanya, tinggal buka Waze atau Google Maps atau ya Maps apapun di aplikasi sekarang. Udah semuanya itu udah presisi banget. Bahkan kalau misalkan ada jalan yang berlubang, ada polisi yang mau nilang, itu di Waze juga ada. Jadi memang beneran zaman itu berkembang pesat banget sekarang. Terus aplikasi lain udah sih ya, gak ada yang menarik lagi menurut saya. Jadi fungsinya HP ini apa dong bang? Kok harganya bisa sampai 1,6 juta? Nah kalau saya lihat di websitenya Nokia sendiri, menurut Nokia kenapa mereka merebornkan HP-HP seperti ini lagi, seperti yang
kita kemarin juga udah pernah bahas ya, yang warnanya merah itu saya lupa serinya lagi. Karena Nokia pengen memberikan HP yang bisa bertahan, baterainya itu bisa bertahan berhari-hari. Memang kalau secara kapasitas baterainya ini nggak terlalu besar ya, dan dia bisa dicopot seperti ini baterainya. Jadi copotan baterainya, dan di sini ada letaknya SIM, dia dual SIM ya, dan ada micro SD juga, up to 32 GB. Cuman karena dia memang tidak memiliki prosesor yang kencang banget atau aplikasi yang benar-benar menguras baterai, jadi kalau di websitenya Nokia dia bisa bertahan baterainya ini 25 hari. Bayangkan ya, 25 hari loh. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk HP sekunder, HP yang urgent, menurut saya sih nggak masalah. Atau mungkin kalian pengen absen dari sosial media, yang benar-benar kalian tidak pengen memamerkan hidup gitu ya. Karena di sini saya lihat nggak ada Instagram. Dan kamera, kita hampir lupa nih, kameranya belum kita tes ya. Kalau untuk kameranya cuma 2 megapiksel, jadi seharusnya sih ya seperti dugaan saya ya. Jadi saya coba foto diri saya sendiri. Nah seperti ini kira-kira hasilnya. Dan dia tidak memiliki selfie kamera. Kesimpulannya, kalau kalian cari HP yang pengen digunakan simple ya, dan paling enak digenggam dengan satu tangan seperti ini, nggak ribet dipakainya, ya menurut saya Nokia 8810 ini mungkin bisa menjadi referensi, kecuali kekurangan terbesarnya menurut saya adalah harganya yang 1 juta lebih. Apa nggak bisa ya dibikin 600 atau 700 ribu gitu ya? Seharusnya bisa lah, tolonglah Nokia. Kalau memang Nokia nggak bisa, mungkin Advan atau HP-HP lokal lain bisa di ATM aja lah, amati, tiru, dan modifikasi dengan harga yang lebih murah. Oke? Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.